Selamat siang, Mbak Prayit. Oh, selamat siang, Bu Mira. Bagaimana nih kabarnya Pak Prayit? Sehat dan semangatkah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Dia. Sedikit kurang bersemangat, Bu. Kalau Bu Dia bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya baik, Pak Prayit. Loh, kurang bersemangat ada apa ini, Pak Prayit? Iya, kalau nih Bu lah. Itu teman ngobrol, makanya tadi saya WA Bu Dia. Tadi untuk berbincang-bincang sebentar. Setelah pulang dari Purwokerto ini. Oh, begitu. Oke, kita ngobrol bareng-bareng di gazebo tamu mungkin ya, biar suasananya sejuk dan rileks ya Pak Prayit. Oh, bisa, setuju Bu. Biar suasana fresh di sana saja, monggo. Jadi ngomong-ngomong ini Pak Prayit, apa yang mau Pak Prayit obrolkan nih dengan saya? Jadi gini Bu, Dia, saya itu sedang bingung Ya. tentang pembelajaran di kelas saya. Saya itu mengajar di kelas 5. Ada materi teks non-fiksi, murid-murid tidak fokus Bu, dan kurang antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif dalam pelaksanaan pembelajaran, nilai murid rata-rata rendah sekali. Tapi saya memberikan metode yang sama di mapel lainnya, nilai mereka cukup lumayan. Itu begitu Bu. Oh, begitu Pak Prayit. Jadi saat ini Pak Prayit merasa murid-murid itu tidak fokus ya, dan kurang antusias saat pelajaran bahasa Indonesia ya di kelas 5. Tentang teks non-fiksi ya. Sehingga nilai mereka itu jelek begitu ya Pak Prayit. Betul, ya, betul Bu Dia. Saya rasakan itu murid-murid itu kurang paham mengenai materi teks non-fiksi yang saya berikan. Mereka tidak ribut, tetapi terlihat bosan dan tidak bersemangat, Bu. Oke Pak Prayit, karena waktu kita ngobrol ini pendek ya, Pak Prayit ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Saya sih cuma berharap gini Bu, bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini ya. Solusi supaya murid-murid di kelas saya itu fokus dan antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang materi teks non-fiksi, sehingga nilai mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi, Bu. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu ya Pak Prayit. Iya, betul sekali Bu ya. Saya murid paham materi saya. Nah, saat saya mengajar sudah menggunakan PowerPoint yang menjelaskan tentang teks non-fiksi, dan saya beri contoh-contohnya. Saya sudah menggunakan slide yang bagus, bahkan dilengkapi dengan video, tetapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Intinya saat penilaian, nilai mereka tidak bagus, tidak memuaskan, begitu Bu. Oh begitu ya, baik Pak Prayit. Menurut Pak Prayit nih, anak-anak yang memahami materi, fokus, antusias, dan memahami teks non-fiksi itu yang seperti apa sih? Ya bagaimana ya? Menurut saya sih murid yang fokus dan antusias itu ya yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif ya dalam kegiatan itu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis prosedur dan juga langkah-langkah membuat prosedur. Itu seperti itu, Bu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, antusias seperti itu yang dijelaskan Pak Prayit tadi ya. Iya sih, begitu idealnya, Bu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi di level 1. Menurut Pak Prayit nih, murid-murid di kelas Pak Prayit itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih ya, rata-rata itu berada di level 5, Bu.
Memang ada beberapa murid yang fokus, yang antusias, yang memahami materi, teks, prosedur, tapi ada sama sekali yang tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Kira-kira ya berada di level 5 lah, gitu. Oke, menurut Pak Prayit, murid-murid Pak Prayit tadi berada di level 5, kami bisa fokus, antusias, dan memahami materi. Apakah ada itu kemungkinan murid-murid berada di level 10, Pak Prayit? Kalau mungkin sih bisa ya Bu Dia ya, untuk memahami materi teks prosedurnya saja itu berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka minimalnya 8 lah Bu. Karena itu kan butuh proses Bu. Baik, level 10 untuk pemahaman materi ya tadi, dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Pak Prayit nih, apa sih yang bisa Pak Prayit lakukan untuk membantu murid-murid Pak Prayit di kelas 5 nih, supaya berada di level itu dalam memahami materi, fokus, dan antusias? Ya, itu yang saya masih bingung itu, Bu Dia. Saya sempat berpikir itu melakukan pembelajaran berjalan sesuai kebutuhan belajar murid, Bu. Seperti yang saya pelajari waktu pendidikan guru penggerak kemarin, Bu. Bagus itu Pak, idenya. Sekalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana ini Pak Prayit? Ya, untuk rencana aksi sendiri itu di awal semester, itu kemarin saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik, dengan kognitif juga, menggunakan gaya belajar, ya, Bu, ya. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya itu, murid-murid ada yang gaya belajarnya itu 80% menggunakan kinestetik, yang lainnya auditory dan visual, gitu. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang teks di non-fiksi ini menggunakan pembelajaran berisiasi, yaitu ada konten, proses, dan juga produk, Bu Dia. Bagus itu Pak Prayit. Ini lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi? Mungkin seperti ini ya Bu, rencana aksi saya itu untuk diferensiasi konten dan proses, itu saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang teks non-fiksi. Tadi sesuai gaya belajar murid ya, ada yang auditori ya, ada yang estetik. Itu saya siapkan berapa kegiatan untuk membuat makanan dan minuman ya. Lalu untuk yang gaya belajar auditori itu disiapkan lembar kerja, yaitu membuat prosedur dengan Canva, itu seperti itu. Sedangkan yang dengan gaya visual itu menggunakan video, Bu, yang nantinya bisa ditugaskan untuk murid-murid membuat teks prosedur, membuat makanan dan minuman, dengan cara di video, di-upload di TikTok dan juga media sosial lainnya, bisa juga dikomikkan. Itu seperti itu, Bu. Menarik sekali itu Pak Prayit. Menurut Pak Prayit, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi ini nih? Ya, kalau ukuran keberhasilan murid-murid di sekolah saya atau kelas saya itu jadi fokus, antusias, dan memahami teks, Bu. Dengan cara itu mungkin dengan penilaian juga tidak monoton dan mengerjakan soal-soal tapi membuat sesuatu yang membuat murid-murid kreatif, Bu. Itu rencana saya. Ukurannya loh. Rencananya sudah baik ini Pak Prayit. Apakah menurut Pak Prayit itu akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Prayit ini nantinya? Mungkin kendalanya saya itu waktu, Bu. Karena menyiapkan media yang sesuai gaya belajar murid dan butuh teman guru juga untuk diwawancarai sih, Bu, ya. Tuh. Oke. Oke Pak Prayit, mungkin perlu waktu nih beberapa lama ya untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan. Untuk waktu mungkin 2 sampai 3 hari, Bu. Itu kan modul ajar dibuat, media dan juga serta lembar kerja peserta didik dan lain-lain kan butuh 3 harian, Bu. Iya. Ini adakah nih seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Prayit nih untuk mempersiapkan pembelajaran ini nantinya untuk
diwawancarai tentang teks non-fiksi tadi ya saat pembelajaran itu? Ya kalau di tempat saya itu saya akan berkolaborasi itu dengan Mhm. Bu Aryuti, itu beliau juga guru penggerak angkatan 9 di sekolah saya. Jadi mungkin kami akan berdiskusi menyiapkannya dan juga gaya belajarnya yang auditor itu. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Kira-kira kapan nih Pak Prayit mau menerapkannya di kelas? Kalau menerapkan ini karena jadwal hari ini kan ya, Indonesia di kelas 5 itu hari Senin. Mhm. Ya, Budia. Nah, hari ini kan hari Kamis. Berarti ya Iya. kalau hari Senin berarti Senin depan mungkin Bu saya terapkan itu. Iya. Baiklah Pak Prayit. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa sih Iya. yang Pak Prayit dapatkan nih dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini nih? Oh, untuk awalnya sih tadi kan saya bingung ya Bu ya. Sampai chat Iya. WA minta itulah. Untuk Mhm. pembelajaran bahasa Indonesia yang tadi teks prosedur di kelas 5 itu saya muridnya tidak fokus dan tidak antusias yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan ini ya Bu, dengan Bu Diah ini, saya sudah mendapatkan solusi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid, gaya untuk berkolaborasi dengan Bu Aryuti juga itu sesuai dengan Ya. tujuan pertama kita ngobrol tadi, dengan itu begitu Bu Diah. Wah, bagus itu Pak Prayit sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat ya untuk selalu belajar. Siap Bu Diah, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu Diah sudah mengobrol dengan saya di Sama-sama Pak Prayit. Kalau butuh support nih, jangan lupa nih hubungi saya juga ya setelah pelaksanaan pembelajaran. Jangan lupa cerita ke saya ya bagaimana keseruannya. Siap Bu Diah, saya kembali ke kelas dulu Bu, ini karena murid-murid sudah selesai ya jam olahraganya ya Bu. Baik Pak Prayit. Iya, terima kasih Bu Diah. Sama-sama Pak Prayit.